Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mas IG. Silakan klik tombol subscribe bagi yang belum dan sebarkan video ini ke teman-teman kalian agar belajar matematika kalian lebih mudah. Terima kasih. Selamat menonton. Pada video kali ini kita akan membahas limit fungsi aljabar. Nah, di sini nanti limit fungsi aljabar itu dijadikan dua bahasan ya. Yang pertama itu untuk limit yang nilai x-nya mendekati nilai atau x mendekati a ya, x menuju a seperti ini. A ini berisi nilai berapapun lah ya. Nah, bentuk yang kedua itu nanti untuk x yang mendekati tak hingga gitu. Nah, jadi yang pertama ini kita bahas dulu yang limit fungsi aljabar dengan x mendekati nilai atau x menuju a. Nah, jadi untuk limit aljabar yang x-nya menuju angka, nanti bentuknya seperti ini. Jadi limit di bawahnya x-nya menuju angka, angkanya bisa berapapun ya, positif, negatif, 0 boleh. Dan fungsinya adalah fx gitu ya. Nah, cara penyelesaiannya itu sebenarnya hampir mirip seperti fungsi ya. Jadi kita yang cara pertama ini wajib dicoba dulu ya. Jadi wajib cara pertama ini kalian tentukan dulu nilai fa. Jadi nilai a ini masukkan ke fx. Substitusikan gitu ya. Nah, dicek nilai fa-nya. Kalau nanti, jadi setelah kalian masukkan nilai A, nah langkah keduanya, jika nanti ternyata hasilnya atau FA itu tidak 0/0, jadi yang tidak boleh itu 0/0. Jadi kalau misalkan dia tidak 0/0, ya maka hasil limitnya itu ya FA tadi itu. Tapi kok ternyata kalau misalkan nih, kok ternyata FA-nya 0/0, maka apa yang dilakukan? Maka yang kamu lakukan adalah faktorkan. Kalau misalkan dia berbentuk polinomial gitu ya. Jadi yang atas kamu, misalkan dia berbentuk pembagian misal. Jadi yang atas kamu faktorkan, bawah kamu faktorkan, faktor yang sama dicoret atau dihilangkan. Atau mungkin bisa dirasionalkan kalau misalkan ada bentuk akarnya, jadi kalikan dengan sekawan. Yang terakhir ini yang paling mudah nih, bukan paling mudah ya, cara cepat lah kita anggapannya. Pakai aturan L'Hopital atau pakai turunan. Tapi turunan itu adalah materi yang dibahas setelah limit gitu ya. Jadi kalau misalkan di sekolah tidak boleh pakai cara ketiga nih ya paling tidak bisa dua inilah ya. Cara ketiga bisa kita gunakan sebagai apa ya, acuan. Nah, kita pakai cara cepat nih, pakai cara turunan, hasilnya berapa nanti kita sesuaikan dengan ini, gitu ya. Jadi diingat-ingat limit nggak boleh ketemu 0/0. Tapi kalau misalkan nih ya, sedikit catatan ya. Kalau misalkan ketemu A/0 gitu ya, A-nya bilangan bulat lah ya, atau mungkin bilangan lah intinya ya, bukan 0 ya. Jadi A/0 itu boleh. Jawabannya adalah tak hingga. Hanya positif anggapannya ya. Tapi kalau misalkan ketemu minus A/0, ya jadinya adalah minus tak hingga gitu ya. Jadi bentuk per 0 boleh, asalkan atasnya angka. Tapi yang nggak boleh adalah 0/0 gitu. Nah, kita langsung ke contoh aja deh ya. Nah, misalkan, nah ini nih ada beberapa contoh ya. Di sini saya bagi beberapa contoh yang mencakup segala cara tadi. Yang pertama, kita punya limit x mendekati 2 dari 2x pangkat 3 ditambah x kuadrat min 5. Ingat-ingat ya, limit apapun pertama yang kalian lakukan adalah substitusi. Cari nilai fa-nya. Jadi nilai x-nya ini tadi, x-nya kan mendekati 2. Nah, jadi 2-nya masukkan ke sini dulu. Dicek apakah dia tidak 0/0. Coba ya, cara pertama tadi kita masukkan nilai x-nya 2, berarti 2 dikali 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 2 min 5. Ini hasilnya adalah 16 ditambah 4 dikurangi 5. Ketemunya adalah 15. Nah, ini kan tidak 0/0 ya. Ya sudah, berarti hasilnya adalah 15. Jadi limit ini sama dengan 15 seperti itu, ya. Contoh kedua. Dengan cara yang sama, diingat pokoknya pertama harus kalian coba dulu. Baru kalau ketemu 0/0 kita selesaikan entah dengan faktor atau mungkin dengan rasionalkan atau pakai cara turunan bahkan gitu ya. Coba ini contoh kedua. Di sini ada 2x kuadrat plus 2x plus 1 dibagi x kuadrat min 2x dengan limitnya x-nya menuju minus 1. Coba dulu. Jadi di sini minus 1 kuadrat tambah 2 kali minus 1 plus 1 dibagi minus 1 kuadrat min 2 kali minus 1. Yang atas jadi 1 min 2 plus 1 ya. Yang bawah jadinya adalah 1 plus 2. Hingga kalau kita hitung yang atas 0, yang bawah 3. Nah, kalau 0/3 boleh, kan dia tidak 0/0 ya. Hasilnya adalah 0. Sehingga limit ini hasilnya adalah 0 gini ya. Lanjut contoh ketiga.
Di sini ada limit X menuju 3 dari X kuadrat plus 2X plus 1. Yang bawah adalah X kuadrat min 9. Tetap diingat-ingat pertama dicoba dulu. Sehingga menjadi 3 kuadrat ditambah 2 kali 3 ditambah 1 dibagi 3 kuadrat min 9. Ini jadi berapa nih? 9 plus 6 plus 1 ya. Dibagi 9 min 9. Yang atas jadinya 16, bawah 0. Nanti ketemu bentuk per 0 ya. Boleh. Yang tidak boleh adalah 0 per 0. Nah, sehingga 16 per 0 ini jadi hasilnya adalah tak hingga. Sehingga limitnya hasilnya adalah tak hingga. Jadi diingat-ingat, pertama harus kalian coba nilai X-nya dulu. Asalkan dia tidak bernol, ya sudah berarti itu hasilnya. Nah, coba yang nomor 4. Kita masukkan X-nya 2 ya. Jadinya 2 kuadrat ditambah 4 kali 2 min 12 dibagi 2 kuadrat tambah 2 min 6. Yang atas jadi 4 tambah 8 min 12, 0 ya. Ini 4 tambah 2 min 6, 0 juga. Ini ternyata 0 per 0 nih. Nah, ini nggak boleh. Karena nggak boleh, maka harus dikerjakan dengan cara yang lain. Nah, kita pilih apakah mungkin faktor gitu ya. Jadi kalau berupa bentuk ini ya, pembagian bentuk polinom seperti ini selama kita masih bisa memfaktorkan, mending kita faktorkan. Nah, karena dia tidak 0 per 0 kan nggak boleh. Nah, jadi kita faktorkan dulu. Ini bisa kita tulis ulang menjadi limit X menuju 2. Jadi ingat-ingat lagi ya cara memfaktorkan ya. Ini kalau pemfaktoran materi kelas 9 ya. X kuadrat plus 4X min 12. Dia difaktorkan jadi X plus 6 dengan X min 2. Yang bawah X kuadrat plus X min 6. Jadinya adalah X plus 3 dikalikan X min 2. Nah, seperti ini. Nah, setelah ketemu faktornya, faktor yang sama boleh kalian hilangkan. Kita pakai warna merah. Ya, ini yang X min 2 sama X min 2 kita hilangkan. Setelah ada yang kalian hilangkan, kalian tulis ulang lagi limitnya. Limit X menuju 2 dari X plus 6, X plus 3 bersisa ini kan ya. Nah, setelah ada yang dihilangkan itu kalian tinggal langsung substitusi nilai X-nya lagi. Jadi 12 6 dibagi 12 3 jadinya 8 per 5. Seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, jadi tadi di contoh 1, 2, 3 sudah kita coba nilai X-nya, ternyata hasilnya tidak 0 per 0. Sudah itu hasilnya. Tapi di contoh 4, ternyata waktu kita masukkan nilai X, ketemunya 0 per 0 nih. Nah, jadi masalah kan ya. Nah, kalau 0 per 0, itu bisa dengan 3 cara. Tergantung mana yang bisa dilakukan. Di sini kan ternyata masih bisa difaktorkan ya bentuknya. Jadi atas kita faktor, bawah kita faktor. Faktor yang sama dihilangkan. Nah, setelah ada yang dihilangkan, baru kalian substitusi. Ketemulah nilai limitnya berapa. Seperti itu ya. Lanjut contoh berikutnya. Nah, di sini sudah melibatkan bentuk akar. Kita coba dulu. Nyobanya boleh kalian tulis atau boleh langsung ya. Ini kalau misalkan kita tulis dulu dari sini, berarti kita coba dulu. Berarti di sini 5 kali min 1 gitu ya. Kemudian dibagi. Nah, ini salah nih kayaknya angkanya. Ini kalau jadi seperti ini, dia enggak 0 per 0 ya. Kita ganti deh, ini jangan min 1, ini ganti 0 aja. Jadi X mendekati 0 gitu ya. Ntar kita hapus dulu. Oke, tadi kita ganti, itu kan X-nya menuju min 1. Kalau kita masukkan min 1, hasilnya enggak 0 per 0. Jadi kita ganti ini, jangan min 1, ini 0. Jadi X menuju 0. Nah, biar nanti kalau kita masukkan jadi 0 per 0. Oke, nah berarti kalau kita tulis gitu ya. Berarti yang atas 5 kali 0 dibagi 3 min. Akar ini 9 plus 0. Sehingga hasilnya adalah 0 dibagi 3 min akar 9. Ya, jadinya adalah 0 per 0 gitu kan ya. Ternyata hasilnya 0 per 0. Setelah ketemu 0 per 0 ini, nah kan tidak boleh. Berarti harus kita selesaikan. Karena dia melibatkan bentuk akar, ini bisa kita rasionalkan. Nah, kalau merasionalkan berarti kan dikali sekawan. Dikali sekawan yang berbentuk akar. Jadi kalikan sekawan yang bawah. Atau penyebut ya. Jadi ini 3 plus akar 9 plus X. Yang atas juga sama ya. Jadi ini dikalikan 3 plus akar 9 plus X seperti ini. Nah, ini kalau kita kalikan sekawan, limitnya berubah.
Ini X menuju 0. Yang atas jadi gini, cukup kalian tulis perkaliannya aja, jangan dikalikan. 9 plus X seperti ini. Yang bawah itu menjadi 9 dikurangi 9 plus X ya. Sehingga kalau kita selesaikan, ini menjadi 5X dikali 3 plus akar 9 plus X dibagi, ini bersisa minus X seperti ini. Nah, dari sini kan ada yang bisa dicoret ya. Kita pakai warna merah. Nah, ini kan ada X-nya. Dengan X ini kan habis, ya kan? Sehingga kalau kita selesaikan, ini menjadi limit X menuju 0, tinggal ini ya, minus 5, 3, ditambah akar 9. Nah, seperti ini. Setelah ada yang dihilangkan, coba kalian masukkan nilai X-nya menjadi 5, minus 5, dikalikan 3 ditambah akar 9 plus 0 ya, atau akar 9 jadinya ya. Sehingga menjadi 5, minus 5 dikalikan 3 plus 3. Sehingga hasilnya adalah minus 30. Seperti ini. Nah, jadi kalau ketemu bentuk akar dan hasilnya kok 0/0, ya jadi bisa kalian kalikan dengan sekawannya agar ketemu nilai limitnya. Seperti itu. Lanjut contoh yang ke-6. Di sini ada bentuk limit X menuju minus 2 dari X pangkat 3 plus 8 dibagi 2X plus 4. Coba kalau kita masukkan nilai X-nya ya. Di sini berarti X-nya adalah minus 2. Berarti menjadi minus 2 pangkat 3. Tambah 8, berarti 2 kali minus 2. Plus 4, jadinya minus 8 plus 8 dia 0. Yang bawah, minus 4 plus 4, 0/0. Nah, nggak boleh kan ya. Ternyata ketemu 0/0, berarti harus kita kerjakan dengan cara yang lain. Nah, ini karena dia berupa bentuk polinomial seperti ini, itu caranya bisa kita dengan faktorkan. Tapi kalau kalian bingung memfaktorkan pangkat 3, itu bisa kalian bagi ini ya, X pangkat 3 plus 8 dibagi 2X plus 4, pakai pembagian siku. Nah, atau cara mudahnya itu bisa pakai cara turunan. Jadi di sini saya beri sedikit sifat turunan ya. Sifat turunan. Jadi sifat turunan itu ada fungsi asal, di sini Y gitu ya. Dan ini fungsi hasil turunannya dilambangkan sebagai Y aksen. Nah, jadi ingat-ingat beberapa sifat turunan ini. Jadi kalau misalkan kalian punya AX berpangkat N seperti itu, waktu diturunkan itu pangkatnya turun, N dikalikan A. X-nya pangkatnya berkurang 1, seperti ini. Contoh misalkan kalian punya misalkan 3X pangkat 5 seperti itu. Waktu diturunkan 5-nya turun. 3, X-nya jadi berpangkat 4 atau dia menjadi 15X pangkat 4 seperti itu ya. Ini contohnya. Kemudian kalau dia hanya berupa bentuk X tapi pangkatnya cuma 1 aja. Jadi misalkan ini AX gitu ya. Nah, kalau seperti ini turun menjadi A saja. Sedangkan kalau misalkan dia hanya berupa angka, turun pasti jadi 0. Jadi diingat-ingatlah paling nggak 3 sifat ini ya. Bisa kalian gunakan untuk menyelesaikan limit yang berupa bentuk polinomial yang berpangkat banyak, lebih dari 2. Jadi contoh nih misalkan, kalian misalkan ada min 3X. Nah, kalau kalian turunkan jadi minus 3, tinggal angkanya saja. Kalau X turun jadi apa? Jadi 1, karena X itu artinya kan 1X ya. Kalau berupa angka saja, misalkan ini adalah minus 3 gitu ya. Turun jadi 0, seperti ini ya. Jadi cara turunannya ini bisa kita aplikasikan ke limit ini tadi. Jadi tanpa perlu kita membagi dulu. Sehingga tinggal kita tulis ulang limitnya. Ini menjadi limit X menuju minus 2 gitu ya. Nah, bagian ini, bagian X pangkat 3 plus 8. X pangkat 3, kita ikuti sifat ini tadi ya. 3-nya turun gitu ya. Jadi 3, X-nya jadi pangkat 2. Kemudian ditambah 8 turun jadi 0. Dibagi yang bawah, 2X turun jadi 2, 4-nya jadi 0, seperti ini. Nah, setelah kalian turunkan, masukkan nilai X-nya langsung. Jadi 3 dikali minus 2 kuadrat ya, plus 0 atau nggak usah ditulis ya. Yang bawah dibagi 2. Sehingga menjadi, yang atas jadi 12 dibagi 2. Sehingga hasilnya adalah 4.
6, seperti itu. Nah, ini kalau misalkan kita menggunakan cara turunan atau aturan L'Hopital. Nah, jadi sebenarnya kalau pakai turunan itu malah lebih mudah ya, cuman karena ini terhitung cara pintas ya, cara alternatif, jadi kadang tidak diperbolehkan. Ya paling enggak bisa kita pakai untuk memastikan jawaban. Coba kita ulang contoh-contoh sebelumnya kalau pakai cara L'Hopital ini ya. Ini tadi nih contoh nomor 4 ya. Nomor 4 tadi kita coba ketemunya 0 per 0 ya di slide sebelumnya. Nah, yang ini ya. Dia kan ketemu 0 per 0, tapi kita kerjakan dengan cara faktor. Coba kalau kita misalkan kerjakan dengan cara turunan. Tadi ketemunya 8 per 5 ya. Nah, jadi kita turunkan dulu karena kita sudah tahu bahwa dia 0 per 0. Nah, kita turunkan x kuadrat itu turun, 2-nya turun, x jadi pangkat 1 atau 2x saja. Ditambah 4x turun jadi 4 saja, minus 12 turun jadi 0, yang bawah x kuadrat 2-nya turun, x-nya jadi pangkat 1 atau x saja. X yang ini turun jadi 1 karena koefisiennya 1, ini dikurangin 0. Nah, setelah kita turunkan, masukkan nilai x-nya 2. Jadinya 2 kali 2 ditambah 4, kurangin 0. Yang bawah 2 kali 2 ditambah 1, sehingga hasilnya adalah yang atas. 2 kali 2 kan 4, tambah 4 nih 8. Dibagi 5, seperti ini. Jadi sama saja ya seperti yang tadi. Nah, kita coba lagi contoh yang berikutnya, ke-7. Ini pakai cara turunan ya. 3x pangkat 3 min 27x dibagi 2x plus 6. Ini salah nih angkanya nih, bukan 2 ya, ini kita ganti jadi biar dia 0 per 0, minus 3. Nah, seperti ini. Nah, saat kita mau memakai cara turunan, pastikan dulu bahwa dia 0 per 0. Ini kalau kita masukkan ya, ini x-nya kan min 3 ya, min 3 pangkat 3 kan jadi minus 27. Kali 3 jadi minus 81. Minus 27 kali minus 3, 81, jadi 0 yang atas. 2 kali minus 3, min 6, tambah 6 juga jadi 0. Baru kita bisa pakai cara turunan. Jadi limit x menuju minus 3, yang atas kita turunkan ya, 3-nya turun, 3, x-nya jadi pangkat 2, min 27x jadi 27 saja. Yang bawah 2x jadi 2, plus 6 jadi 0. Nah, setelah seperti ini kita masukkan angkanya. Ini atau tulis dulu ya, disederhanakan dulu. Ini jadi 9x kuadrat min 27 dibagi 2. Masukkan nilai x-nya, jadinya 9 kali min 3 kuadrat min 27 dibagi 2. Ini menjadi 81 dikurangi 27 dibagi 2. Sehingga dia bernilai 54 per 2. Atau ini menjadi 27. Seperti itu cara penyelesaiannya kalau pakai cara turunan. Nah, yang nomor 5 tadi itu sebenarnya juga bisa kita selesaikan dengan cara turunan. Tapi ada sedikit sifat tambahan ya. Jadi kalau kalian punya Y itu berupa akar gitu ya. Akar U, akar dari sesuatu. Maka nanti turunannya atau Y aksen itu adalah yang di dalam kita turunkan bagian U-nya. Kemudian dibagi dengan 2 akar U. Gunakan sifat ini. Nah, di sini yang kita anggap sebagai akar U adalah bagian ini. Akar 9 plus X. Ini tadi X-nya menuju 0 ya. Ini 0. Nah, berarti kita turunkan dulu misalkan Y adalah akar X, akar 9 plus X gitu ya. Nah, ini kita anggap sebagai U. Maka Y aksen adalah U aksen. Kita ikuti sifat ini ya. Jadi bagian dalam kita turunkan. 9 turun jadi 0 ya. Ditambah X turun jadi 1 dibagi 2 akar 9 plus X atau Y aksen sama dengan 1 per 2 akar 9 plus X. Nah, ini kita aplikasikan ke sini. Karena nomor 5 tadi dia sudah ketemu 0 per 0 ya, kita turunkan. Yang 5X turunkan jadi 5. Yang bawah 3-nya turun jadi 0. Dikurangi yang akar 9 plus X yang kita hitung tadi jadi 1 per 2 akar 9 plus X gini ya. Atau kalau kita tulis jadi gini nih, min 1 per 2 akar 9 plus X seperti ini. Nah, tinggal kita substitusi menjadi 5 dibagi min 1 per 2 akar 9 tambah 0. Jadi akar 9 ya, akar 9 itu kan 3 ya. Sehingga ini menjadi 5
per min 1 per 2 kali 3 atau 6. Sehingga jadinya 5 dikali min 6 atau min 6 per 1 ya. Atau sama dengan minus 30 seperti itu. Nah, gini cara penyelesaiannya kalau misalkan kita memakai cara turunan atau L'Hopital. Jadi ada 3 cara tadi ya. Yang pertama bisa kita faktorkan seperti ini tadi ya. Tapi ini dilakukan kalau dia ketemu 0 per 0 ya. Jadi yang pertama tetap selalu kita substitusi dulu. Apakah hasilnya 0 per 0 atau tidak. Kalau misalkan tidak 0 per 0 ya sudah itu hasilnya. Tapi kalau ketemu 0 per 0, dilihat kalau dia berupa polinom seperti ini, bisa kita faktorkan, faktor yang sama kita coret. Kalau misalkan dia berupa bentuk akar dan ketemu 0 per 0 tadi ya, maka bisa kita kalikan sekawan. Atau yang terakhir bisa pakai cara turunan seperti itu. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.